Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Assalamualaikum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di rumahnya pada sore hari ini dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah kita tunaikan kewajiban kita salat maghrib, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu yang merupakan kewajiban kita juga. Sama, kewajiban salat wajib fardu ain. Menuntut ilmu ini juga wajib fardu ain. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidah. Fariidatun ala kulli muslim. Ini kewajiban kita. Kewajiban saya, kewajiban antum, kewajiban antunna, semuanya sama. Kita dituntut dan diperintahkan untuk salat dan diperintahkan untuk menuntut ilmu. Maka hendaklah kita tunaikan kewajiban kita, dan alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu ini. Semoga ini termasuk majelis ilmu yang di dalamnya disebut nama-nama Allah dan dipelajari agama Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, kitab mana? Kitab ini ketinggalan. Afwan. Iya. Tadi sholatnya di sini, kitabnya jauh. Jazakumullah khair. Alhamdulillah telah kita mulai pelajaran kita di kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karangan Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'an, yang merupakan kitab dasar yang direkomendasikan oleh para ulama untuk kita pahami. Kitab usul, kitab dasar, kitab fondasi. Jadi apapun yang ingin kita bangun dari bangunan harus kuat fondasinya. Fondasinya harus kuat. Kalau fondasinya lemah, maka bangunannya tidak bermanfaat. Semegah apapun bangunannya, kalau fondasinya lemah, tidak bermanfaat. Sebagaimana kata para ulama, man hurimal usul, hurimal usul. Siapa yang tidak mendapatkan usul, maka dia tidak akan sampai ke tujuannya. Man hurimal usul, hurimal usul. Ini usul salasah. Usul, asas, pondasi yang
harus kita pahami sebelum kita lebih lanjut memahami ilmu-ilmu syar'i. Ini pondasi dasar sekali. Walhal la ilaha illallah, kaum muslimin banyak yang membahas pembahasan tinggi-tinggi pembahasannya. Tapi terkadang usulnya lemah. Nah, kalau usulnya salah, usulnya rusak, maka semua bangunannya rusak. Sebagaimana kata para ulama, man buniya ala fasidin fahuwa fasid. Apa yang dibangun di atas yang rusak, ya rusak dia. Ini penting nih, catat. Tadi apa? Man hurimal usul, hurimal usul. Siapa yang tidak mendapatkan usul, tidak menguasai usul, dia tidak akan sampai. Kaidah lagi, satu lagi tadi, man buniya alal fasid fahuwa fasid. Apa yang dibangun di atas yang rusak, nanti bangunannya juga akan rusak. Maka alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk mentelaah, membahas, memahami dan belajar mengenai usul. Siapa yang kuat usulnya, nanti satu saat bangunannya akan kuat. Walaupun bangunannya belum megah, belum hebat, tapi kalau usulnya sudah kuat, nanti satu saat bangunannya akan bagus, berdiri kokoh. Gitulah kira-kira pentingnya usul tersebut. Makanya ini usulus salasah adalah asas, pondasi yang harus kuat supaya kita mempelajari, membahas, memahami ilmu-ilmu yang lainnya sebelum kita menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Kita harus kuatkan usul ini, usul as-salasah. Telah kita bahas pertemuan terakhir mengenai ibadah, jenis-jenis ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anwa'ul ibadah allati amara Allahu biha, jenis-jenis ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita. Nah, contohnya silakan. Ikhwan, apa aja contoh-contoh ibadah yang diperintahkan Allah yang telah kita pelajari? Islam. Al-Islam ini adalah amalan zahir, amalan anggota badan, ini namanya al-Islam. Terus al-iman. Al-iman adalah amalan hati yang ada di hati kita. Selanjutnya ihsan adalah kita beribadah seakan-akan Allah melihat kita. Kalau kita tidak mampu mengetahui bahwasanya Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu, seakan-akan kita melihat Allah. Yang wajib kita lakukan adalah kita harus mengetahui bahwasanya Allah sedang melihat kita. Selanjutnya apa? Ad-du'a, berdoa. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi SAW. Doa itu adalah ibadah. Mau diijabah atau tidak diijabah oleh Allah itu wajib. Mau kita cukup atau tidak cukup sama saja, tetap harus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Karena doa adalah ibadah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia musyrik. Sama seperti Islam, iman kepada selain Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia musyrik. Ini banyak sekali, bukan banyak aja, banyak sekali di kaum muslimin berdoa kepada selain Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ini nggak boleh. Rasulullah bukan tempat berdoa. Rasulullah tempat yakni mencontoh. Kita mencontoh Rasulullah, bukan tempat minta hajah, bukan tempat minta kebutuhan kita. Minta kebutuhan kita kepada Allah. Nabi saja minta sama Allah. Nggak boleh kita minta kepada Rasulullah. Apalagi cuma minta sama kiai, minta sama habib, minta sama wali. Datang ke kuburan wali, ini wali ini. Kenapa didatangi? Karena kita mau minta berkah misalnya, minta hajat.
Musyrik, kafir. Orang yang melakukan ini keluar dari Islam, kekal di neraka selama-lamanya. Oh, berat sekali Ustaz. Ya gitu, mau diapain, memang begitu. Bukan kita yang katakan, Allah yang mengatakan. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar ma laysa lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuhibbul kafirin, kata Allah. Ini kafir, kata Allah. Siapa yang berdoa meminta kepada selain Allah, sesungguhnya nanti Allah akan menghisapnya, menanyakannya, kenapa kamu minta kepada selainku, kata Allah. Allah tanya nantinya. Innahu la yuhibbul kafirin. Allah tidak suka orang kafir. Allah tidak suka orang-orang yang kufur kepada Allah. Nah, ini doa. Selanjutnya, khauf, rasa takut. Nah, ini yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah. Ini ada tafsilnya. Selanjutnya kita lanjutkan saja. Lanjutnya, raja, itu rasa berharap. Selanjutnya, at-tawakkul, tawakal hanya kepada Allah. Selanjutnya, ar-raghbah, raghbah ini kecintaan yang sangat dalam. Selanjutnya, rahbah, rahbah ini rasa takut yang sangat dalam. Selanjutnya, al-khusyu', khusyu' ini takut dengan merendahkan diri kepada Allah. Selanjutnya, khasyah, ini lebih tinggi lagi. Khasyah, rasa takut juga. Selanjutnya, inabah, kembali bertaubat, kembali kepada Allah. Selanjutnya, isti'anah, meminta pertolongan di hal-hal yang berat, isti'anah. Selanjutnya, isti'adzah, minta perlindungan dari sesuatu yang kita takuti. A'udzubillah ini hanya kepada Allah, minasyaitonir rajim, dan yang lain-lainnya. Ini isti'adzah. Selanjutnya, istighatsah, meminta sesuatu yang kita itu sedang keadaan sempit, lagi susah, istighatsah ini namanya. Itu namanya ada istighatsah jamaah, itu rame-rame segala macam istighatsah itu dari kata ini nih. Walaupun ada ada perinciannya, ada yang boleh, ada yang tidak. Misalnya minta hujan dan yang lain-lain, istighatsah ini namanya. Minta istighatsah, berminta kepada Allah dalam keadaan terjepit, istighatsah. Selanjutnya, adzabah. Ini banyak ini. Adzabah juga berat. Adzabah, menyembelih. Ada yang menyembelih untuk pantai selatan, ada yang untuk gunung, ada yang untuk katanya berobat, ada yang kemarin itu yang mau dipotong kambing, yang usi itu siapa namanya itu, mau dipotong kambing, dia nanti kambingnya beli sendiri katanya, nanti buat memindahkan penyakit ke kambing atau ke ayam segala macam. Ini berat, ini kemusyrikan. Selanjutnya, an-nazar, bernazar untuk selain Allah, ibadah juga. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Dan yang lain-lain dari jenis-jenis ibadah semuanya hanya untuk Allah. Dan ini berat kalau diselewengkan kepada selain Allah. Tidak akan masuk surga selama-lamanya, masuk neraka tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Berat. Dan sedikit orang yang belajar ini. La ilaha illallah. Kaum muslimin sedikit yang belajar ini. Padahal ini berat dan banyak yang jatuh ke sini. Kalau dia masih jahil, mudah-mudahan Allah masih ampuni. Tapi dosanya kenapa tidak belajar? Apalagi kalau dia sudah mengetahui sedikit-sedikit, sudah tegak hujahnya, mati kafir. La ilaha illallah. Ini yang kita takutkan. Kita pengen selamatkan.
Bukan kita kafir-kafirkan orang, tidak, kita pengen selamatkan. Jangan sampai kaum muslimin jatuh ke sini sehingga Allah tidak mengeluarkan mereka lagi dari neraka. Orang berzina masuk surga enggak? Kalau dia beriman bisa masuk surga. Kalaupun mau diazab Allah dulu, diazab dulu. Nanti pasti masuk surga selama dia beriman. Orang minum khamar bisa masuk surga enggak? Bisa masuk surga. Kalaupun Allah mau ngazab dulu, diazab dulu, nanti pasti akhirnya masuk surga. Dan yang lain-lainnya dari dosa-dosa besar bisa. Tapi kalau ini dia selewengkan kepada selain Allah, tidak akan bisa masuk surga. Kata Nabi Isa kepada Allah kepada pengikutnya, disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh telah Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tempat kembalinya pasti neraka, dan tidak akan ada penolong bagi yang zalim, kata Allah. Karena yang dia zalimi Allah. Kalau yang dia zalimi makhluk, ya masih ada jalannya. Yang dia zalimi Allah, Allah terzalimi. Allah ciptakan dia, lalu dia beri hak Allah kepada orang lain, kepada makhluk-makhluk yang tidak berhak, dan bahkan mungkin makhluk tersebut tidak mau juga. Seperti Abdul Qadir. Abdul Qadir ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, terzolimi juga dia. Udah menzolimi Allah, menzolimi makhluk Allah lagi. Minta kepada Abdul Qadir, padahal Abdul Qadir Jailani ini Ahlus Sunnah, kitabnya bagus, orang alim. Tahu-taunya udah meninggal, dijadikan tempat meminta sama orang, tempat minta-minta. Ini kezaliman. Bisa jadi orang-orang yang dijadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mereka juga tidak ridho dijadikan tandingan bagi Allah. Tapi namanya dasar orang musyrik atau orang yang hatinya condong kepada selain Allah, apa aja disembah, apa aja bisa jadi sembahan. Baik, telah kita bahas hal-hal mengenai jenis-jenis ibadah kemarin, dan kita perinci. Terakhir kita telah rinci mengenai dalil mengenai al-khauf, dalil mengenai rasa takut. Wa qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalilnya bahwasanya rasa takut itu adalah punya Allah, haknya Allah, hanya boleh diberikan kepada Allah. Dalilnya fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka, kata Allah, yaitu selain Allah. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku. Berarti itu ada nafi dan isbat. Seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan satupun kecuali Allah. Sekarang tidak boleh kalian takut kepada satupun kecuali kepada aku. Sama enggak, Pak? La ilaha illallah, nafi isbat, nafi isbat. Nafinya tidak ada Tuhan kecuali Allah saja, satu. Sekarang tidak ada yang boleh kalian takuti kecuali Allah. Sama enggak? Sama. Nafi dan isbat. Ini maksudnya khauful ibadah. Khauful ibadah. Di takut itu ada dua. Satunya khaufut tabi'i, takut yang tabiat manusia, takut pada ular, takut kecelakaan, takut misalnya jatuh dan yang lain-lainnya, takut melihat harimau. Ini tabi'i. Adapun takut kepada penunggu desa ini atau penunggu pohon ini atau penguasa pantai misalnya, nah, ini khauful ibadah namanya. Takut yang di dalamnya ada rasa tunduk dan patuh. Bisa nggak bedain? Ya ikhwah, bisa nggak bedain kira-kira? Yang lebih jelas lagi, kira-kira antum takut sama harimau, patuh nggak sama harimau? Enggak kan? Ini khauf tabi'i namanya. Kalau orang takut sama Ratu Pantai Selatan, patuh nggak dia? Patuh. Disuruh bawa sesajen dibawa, setannya suruh ini suruh itu dikerjain, ya kan? Ada ketundukan di situ.
Nah, kita berhenti di sini kemarin, kita ingin lebih dalam lagi karena ini masalah yang banyak ini terjadi dengan kaum muslimin. Kalau dasar ini saja yang dasar berat atau susah, apalagi yang ke atasnya lebih berat lagi. Nah, kita pengen diskusi. Ini kajian ini buat kita yang penting dulu. Ini buat ikhwan-ikhwan yang di luar segala macam nanti kita lanjutkan. Nah, kita pengen diskusi. Antum kira-kira yang antum takuti apa? Yang antum ragu apa? Yang antum cemas apa kira-kira? Yang selain Allah? Atau ada pertanyaan atau tidak? Fadhal. Ini satu. Dapat ya. Takut atasan. Ini takut bisa jadi tabi'i, bisa jadi ibadah. Takut tabi'i bisa jadi ibadah. Takut atasan misalnya kalau takut kita salah, takut kita lalai dalam bekerja dan yang lain-lainnya, ini tabi'i. Biasa. Bagaimana taunya nanti takut ini bisa jadi ibadah kalau ada ketundukan di dalamnya yang berupa khusyuk wal khudu', ada ketakutan yang ada di dalamnya, khusyuk dan khudu', yaitu ketaatan, ketundukan di dalamnya. Contoh, kita mau sholat nih, bos kita bilang nggak bisa, kamu kerja dulu, lalu kita batalkan sholat ini. Berarti kita lebih khudu' kepada siapa? Tunduk kepada siapa? Atasan. Bisa-bisa, ini bisa belum kita pastikan ya. Bisa-bisa ini jatuh kepada kesyirikan. Kalau seandainya sudah terlihat bahwasanya kita berani meninggalkan perintah Allah, meninggalkan takut kita kepada Allah demi takut kita kepada ini, makanya bisa jadi ibadah nanti. Syirik jadi. Udah kebayang? Bisa besar, bisa kecil. Ada dua, bisa besar, bisa kecil. Tergantung. Ya ini sebenarnya penilainya Allah yang tahu ininya, yang tahu pastinya Allah benar apa tidak. Bisa jadi sebuah perbuatan kelihatannya syirik, tapi dia tidak syirik. Allah yang tahu apa yang di dalam hatinya. Contohnya, misalnya orang sama-sama sujud ke kuburan. Kita lihat sujud ke kuburan. Yang satu sujud ke kuburan dianggap Allah, dia kafir. Yang satu sujud ke kuburan, dia menyangka di situ kiblat, dia nggak tahu, ya kan? Di mana tahunya kita? Karena Allah yang tahu apa yang di dalam hatinya. Kalau hatinya dia pada Allah, tapi dia misalnya nggak tahu, kan ada masjid yang kadang-kadang ada kuburan di dalamnya. Ini dilarang oleh para ulama. Tapi bukan dilarang maksudnya batal sholatnya, tidak. Tapi untuk namanya saddu dzari'ah. Ini dalilnya Imam Malik. Saddu dzari'ah namanya untuk menutup kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kalau dia sujud arah ke kuburan, nanti kalau seandainya hatinya ke kuburan tersebut, bisa syirik dia. Dia sujud, lalu di depannya ada kuburan, bisa syirik dia. Tapi sebenarnya tidak batal sholat. Saya pernah dulu tanya sama syekh saya, profesor beliau, pengajar di Lipia, saya sholat nggak sengaja sih di masjid, depannya kuburan sebalik sini. Katanya banyak-banyak istighfar aja. Batal nggak sholat saya? Enggak batal katanya. Kan sholat antum kemana? Ke Allah apa ke orang mati tersebut? Ya ke Allah, ya nggak batal insya Allah. Cuman dilarang oleh para ulama, kenapa? Saddu dzari'ah, menutup kemungkinan-kemungkinannya. Besok jangan sana lagi sholatnya, ya kan? Jadi bisa jadi orang sama perbuatannya, tapi beda yang di dalam hatinya. Siapa yang paling tahu yang di dalam hati orang tersebut? Allah. Baik. Jadi kalau seandainya bos kita ini, kita ada rasa takut, ada kita cara memanagenya. Memanage bagaimana takut ini bukan jadi takut tabi'i, tapi bisa jadi takut ibadah. Tapi ibadahnya untuk Allah. Bisa nggak? Nah ini jadi ibadah. Antum takut sama bos tapi jadi ibadah. Bisa nggak? Bagaimana caranya?
Bisa nggak kira-kira? Antum takut sama bos tapi jadi ibadah. Ada yang bisa jawab nggak? Hah? Amanah. Benar, tapi hampir ada yang lebih tepat lagi. Udah benar. Cuman Jadi muka. Itu bukan maksudnya sekarang kita takut kepada bos. Bisa jadi dia jadi takut syirik. Bisa jadi dia jadi takut tabi'i, ya kan? Sekarang kita balik, bisa jadi dia jadi takut ibadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini ada ikhwan. Karena pekerjaan bencana adalah ibadah juga. Jadi itu kan semuanya ibadah kepada Allah. Jadi kita niatkan kita takut kepada bos kita karena kita takut kepada Allah. Ya enggak? Kalau kita takut kepada bos kita karena kita takut kepada Allah, kita mencari nafkah yang halal. Lalu kita amanah seperti kata akh tadi, amanah menjalankan perintah tersebut dalam rangka takut kita kepada Allah menjalankan amanah ini. Jadi takut kita kepada bos kita di dalam konteks takut kita kepada Allah. Paham nggak? Jadi ibadah dia, ya kan? Nah, ini beratnya masalah hati ini. Hati ini kecil, cuman berat ini masalahnya. Besar ini nilainya di sisi Allah SWT. Itu makanya orang masuk surga ini pakai hati. Orang masuk surga ini pakai hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qalbun salim. A'udzubillahi minasyaitonir sebelumnya yauma la yanfa'u malun wala banun. Nantinya hari kiamat yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Nanti pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali yang datang kepada Allah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, ini yang orang selamat ini. Hatinya selamat dia. Maka hati ini harus di-manage, diatur. Jadi bisa jadi kita takut sama bos kita tapi dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Atau bisa jadi kita takut sama bos kita dalam rangka takut tabi'i aja, karena ini masalah dunia aja nih masalahnya. Atau bisa jadi kita takut sama bos kita, takut syirik. Kalau sudah kita menandingi ketakutan kita itu dengan ketakutan kepada Allah SWT, atau kita samakan, atau bahkan kita kalahkan takut kita kepada Allah. Aku bayang. Nah, ada lagi contoh-contohnya misalnya. Ini banyak karena masalahnya banyak, itu makanya bagusnya kita tanya jawab. Takut rezeki. Nah, ini udah duluan, gak apa-apa ya. Bentar. Ini ya, selanjutnya. Kata beliau takut masalah rezeki. Nah, ini juga ketakutan. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, lalu memerintahkan kalian berbuat dosa, bermaksiat. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Lalu Allah telah menjanjikan kepada kalian ampunan dan nikmat-nikmat dari Allah. Allah juga sudah menjanjikan. Tapi kenapa kita mendengarkan setan ini? Jadi ini ketakutan yang didatangkan oleh syaitan. Ketakutan yang didatangkan oleh syaitan. Nah, bisa jadi ini sampai nantinya kepada syirik. Kalau seandainya ya, kita sudah tidak yakin lagi dengan janji Allah, tidak yakin lagi dengan janji Allah, tidak mengimani lagi janji-janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, kata Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lalu Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu mulailah dia nantinya
mengikuti takutnya kepada syaitan tersebut, lalu dia halalkan segala cara. Sampailah syaitan nantinya macam-macam disuruh setan, nanti masuk dalam mimpinya, nanti kamu taruh di bawah bantal duit 10.000, nanti akan jadi ini katanya. Ada nggak begitu? Ada yang pesugihan, ada yang apa, ada yang minta datang ke dukun, minta penglaris segala macam. Ini awal-awalnya ketakutan yang didatangkan oleh syaitan. Dasarnya ini nih. Jadi kesyirikan ini bukan cuman perbuatan langsung begitu saja, tapi ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya dari syaitan tadi itu. Salah satunya kata Bapak tadi, takut rezeki itu. Ditakut-takutin oleh setan, lalu mulai sedikit-sedikit sampai nantinya kepada kesyirikan. Sebagaimana firman Allah, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum fa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sungguhnya syaitan mewahyukan kepada teman-temannya untuk membantah-bantah kamu. Kalau kamu ikut terus, kamu ikutin saja apa yang diwahyukan setan tersebut, diwaswas atau ketakutan-ketakutan atau syubhat-syubhat segala macam, kalau kamu ikutin, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun, pasti nanti satu saat kamu pasti musyrik. Jadi awalnya musyrik itu bukan musyrik, awalnya bisa jadi cuman bisikan-bisikan, awalnya cuman bantahan-bantahan atau syubhat-syubhat dan yang lain-lainnya. Tapi kalau diikutin, ujungnya nantinya innakum la musyrikun, pasti kamu musyrik nantinya. Wah, ini kira-kira banyak nggak yang kaum muslimin yang tahu ini nih? Sedikit yang tahu ini nih. Gimana caranya selamat kalau kita nggak tahu? Kalau kita nggak tahu lubang jalan di dalam kegelapan malam, kira-kira bisa jatuh nggak? Bisa jatuh. Itu makanya kalau kita sudah belajar, terang bagi kita jalan itu. Kita tahu, oh ini lubang, ini kita belok. Ini lubang, kita belok. Itu makanya kita harus belajar. Banyak kaum muslimin jatuh kepada hal-hal kemusyrikan, dia nggak sadar. Dia rasa dia sedang berbuat baik. Dia rasa dia sedang berbuat kebaikan. Jangankan orang awam, kiai aja begitu kan. Kiai aja mintanya sama kiai. Kalau yang minta aja musyrik, kiainya apaan itu? Astagfirullah. Iya kan? Ada yang nanya sama saya, apa namanya, dukun kafir nggak Ustaz? Sama jawabnya kayak Bapak Abdul Qadir tadi. Orang datang aja kafir, apalagi dukunnya, ya enggak? Orang datang aja kafir, ditanya lagi sama saya, gimana sih? Udah dijelasin. Yang datang kepada dukun bisa kafir. Man ata kahinan aw arrafan faqad kafar. Aw fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada dukun atau tukang tenung atau tukang ramal, lalu dia benarkan perkataan dukun tersebut, sungguh telah kafir kepada agama Muhammad, itu kata Nabi SAW. Yang datang aja kafir, masa yang dukunnya nggak kafir gimana? Dukunnya lebih kafir lagi. Setiap orang datang kafir, dia yang nanggung dosanya dia. Kafir plus dia mah. Taib. Nah ini juga ketakutan kepada syaitan atau ketakutan kepada kemiskinan yang dihembuskan oleh syaitan bisa-bisa nantinya menggiring kita kepada kemusyrikan. Makanya kita harus beriman kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah. Jadi ibadah-ibadah ini saling menunjang semuanya. Rasa takut, rasa cinta, rasa berharap, tawakal dan yang lain saling bersinergi, saling berkesinambungan. Harus ada semuanya, harus komplit semuanya. Nah, kalau sholat duha kita minta rezeki, ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Cuman kalau kita cuman masalah dunia aja kita ibadah ini,
ya bisa-bisa pertama batal ibadahnya dan bisa jadi juga musyrik. Ini saya minta maaf juga. Saya takut dibilang nanti banyak-banyak mengkafirkan orang, musyrik-musyrikan orang. Apa? Iya, kalau seandainya dia setiap hari dia lakukan begitu dan dia membiasakan masalahnya ibadah itu masalah dunia aja, kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah, kata Nabi SAW. Celakalah hamba-hamba dinar, kata Nabi SAW. Dinamakan oleh Nabi SAW hamba. Hamba itu berarti dia lagi ibadah, ya kan? Celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, kata Nabi SAW. Celaka hamba-hamba pakaian-pakaian yang bagus. Zaman dahulu pakaian itu mahal. Ta'isa wan takas wa idza syika falan takas. Kata Nabi SAW, sampai kalau jatuh semoga tidak bisa berdiri, didoain jelek oleh Nabi SAW. Karena dia dunia aja pikirannya, nggak memikirkan akhirat. Jadi ibadah yang dilakukan misalkan suatu hari atau tiap bulan, kita hanya Allah, ibadah kepada Allah, karena mungkin sesuai dengan saya bahwa dengan tujuan akhirat insya Allah bukan gitu. Gimana sih? Ya itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Kalau kita cuman masalah akhirat katanya kita sibuk, itu lebih bagus lagi. Tapi tidak ada salahnya kita ingin dunia, tidak ada salahnya kita minta kepada Allah, memang Allah punya. Tapi jangan kita jadikan ibadah kita itu untuk nyari dunia aja. Jadi ada namanya niat aslun niyah, pondasi niat, asal niat. Ada apa namanya niat asalnya. Niat asalnya kita ibadah, tapi di dalam ibadah itu kita minta kebutuhan kita, nggak ada masalah. Tapi kalau cuman gara-gara masalah dunia ini kita ibadah, kalau nggak ada lagi kebutuhan dunia kita tidak ibadah, atau kalau seandainya lagi butuh dunia saja kita melakukan, kalau tidak ada butuh lagi masalah dunia kita tidak melakukan. Nah ini bisa-bisa kita jadikan ibadah ini untuk dunia. Dan tidak boleh kita jadikan ibadah ini hanya untuk dunia. Tapi boleh kita beribadah kepada Allah, lalu di dalam ibadah tersebut kita kadukan kepada Allah beberapa kebutuhan-kebutuhan kita di dunia, nggak apa-apa. Dan ciri-cirinya orang yang mencari akhirat itu, yang akhirat dulu yang diminta, jangan dunia dulu yang diminta. Kalau ciri-cirinya, kalau kita benar-benar beribadah kepada Allah untuk nyari akhirat, akhirat dulu kita doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau kita minta ampun, Rabbighfirli wali walidayya, atau yang lainnya. Banyak-banyak kita minta masalah-masalah akhirat dulu. Nanti setelah itu baru kita minta masalah dunia. Ini diurutkan bagusnya. Diurutkan. Masalah-masalah akhirat dulu. Nanti sudah selesai masalah akhirat baru masalah dunia. Enggak ada masalah. Udah, kira-kira begitu ya. Karena banyak ini masalah-masalah begini nih, hal-hal yang kadang-kadang sepele cuman masalah bagi sebagian ikhwan. Ada lagi masalah takut. Siapa tadi yang pertama dulu deh? Ya, tafadhol. Masalah jenggot itu sering di kantor itu menjadi polemik. Kalau berjenggot maka silakan keluar dari kerja. Jadi enak kita wajib, jenggot pun wajib. Mana yang harus kita dahulukan? Karena banyak teman-teman kita yang akhirnya mundur, hidupnya sengsara karena nggak langsung dapat pekerjaan. Ini takut yang bagaimana seperti itu. Antum takut nggak kira-kira? Kalau saya sendiri alhamdulillah enggak. Oh enggak. Teman kita banyak yang melakukan itu akhirnya sampai sekarang banyak sengsara gitu. Nah, mereka pun bingung gitu, bingungnya. Ini kan wajib, mana perlu kita dahulukan gitu. Baik, jazakumullah khair. Ya jadi banyak itu ikhwan-ikhwan yang kerja di bank, ada yang kerja di tempat-tempat haram, ada yang jual rokok dulu, ada yang apa namanya, ya kerja haram lah gitu. Kita udah tahu kerja haram, dan dia juga tahu kerja haram. Cuman karena takut miskin, kan gitu. Ini yang dalil tadi, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Takut-takutin kita dengan kefakiran. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau seandainya ini diikutin terus, ketakutan-ketakutan diikutin terus, nanti ujung-ujungnya bisa kita dibikin musyrik sama dia.
Karena tujuan akhir setan satu saja. Kita musyrik, kafir udah. Tujuannya satu aja. Muqaddimahnya ini. Takut-takutin dan yang lain-lainnya. Muqaddimahnya macam-macam. Nah, jadi yang harus kita lakukan, kita wajib harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjanjikan kepada kita rezeki. Tinggal kita jemput, kita ambil. Nabi SAW mengatakan, "Inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqahu wa ajalahu." Sesungguhnya jiwa seseorang itu tidak akan dimatikan Allah sampai habis rezekinya dan ajalnya. Bahkan sebelumnya Nabi SAW mengatakan, "Inna ruhul kudus auha ilayya." Sesungguhnya ruh kudus, itu Jibril, telah menegaskan kepadaku, kata Nabi SAW. Tidak akan ada seorang pun yang mati sampai habis rezekinya dan ajalnya. Selama kita masih hidup, pasti ada rezeki kita, ada ajal kita. Masih ada ajal kita. Masih belum sampai ajal kita. Nah, makanya ketika kita masih hidup, kita harus tahu banyak rezeki itu dari Allah. Ini tauhid. Dari mana rezeki kita? Dari Allah. Kalau seandainya ini sudah jelas jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, ya kita konsekuensinya kita tinggalkan. Kalau kita percaya bahwasanya rezeki itu dari selain Allah, itu musyrik. Kalau kita tahu dari Allah, cuman ini kita ada yang kadang-kadang sebagian ikhwan masih ragu-ragu, cemas atau apa, nanti bagaimana mikirnya atau gimana. Mudah-mudahan itu belum sampai kepada kemusyrikan. Kalau dia percaya bahwasanya rezeki itu bukan dari Allah, jatuh dia kepada kesyirikan. Dan hal-hal sepele di masyarakat kita itu sebenarnya ada potensi kesyirikannya. Misalnya minum obat aja, ada nggak potensi kesyirikan di situ? Yang menyembuhkan Allah. Kalau seandainya dia sudah menyangka bahwasanya obat tersebut yang menyembuhkannya dan dia tidak menyangka bahwasanya Allah yang menyembuhkannya, ini musyrik dia. Obat aja bisa bikin syirik. Bagaimana kaum kita ini tidak mau belajar tauhid? Padahal obat yang kecil itu aja bisa bikin dia syirik kalau dia tidak mengerti caranya, memahaminya. Kata Nabi Ibrahim, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Kalau seandainya aku sakit, dia yang sembuhkan aku, Allah. Banyak nggak orang sekarang lupa dengan Allah yang menyembuhkan dia? Iya kan? Gimana nanti? Allah yang tahu apa yang di hati mereka. Tapi kalau seseorang tidak menyangka bahwasanya Allah yang menyembuhkan dia, lalu dia meyakini bahwasanya menyembuhkan dia obat ini. Yang keren sekarang yang lagi musim vaksin ini. Kalau enggak, itu yang menyembuhkan dia, itu yang menjaga dia, dan dia lupa dengan Allah SWT. Ini bisa jadi musyrik cuman gara-gara obat sedikit aja. Ini harus dikuatkan tauhid kita. Yang memberikan kita rezeki Allah, yang menyembuhkan kita dari sakit Allah, yang menjaga kita Allah. Bahkan hujan aja bisa bikin musyrik. Ini saya takut kalau banyak-banyak ngomong ini, saya takut dibilang mengkafir-kafirkan orang ini. Karena ini masyarakat kita ini kadang-kadang gampang menuduh. Nabi SAW yang mengatakan, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi," kata Nabi SAW. Pagi ini sebagian dari hamba-hambaku beriman kepadaku dan sebagian telah kafir. Kenapa? Orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika mu'minun bi. Kata Nabi SAW, orang yang mengatakan tadi kita dihujani, tadi malam kita telah dihujani dengan rahmat Allah dan nikmat Allah, itu orang-orang yang beriman kepadaku. Lalu orang yang mengatakan kita telah dihujani karena bintang ini, bulan ini, musyrik, kafir, la ilaha illallah. Banyak gak orang yang bilang ini hujan karena ini bulan ini nih, hujan karena bulan ini nih, ya kan? Bulan Desember sekarang udah bulannya hujan. Allahnya kemana ini? Ya kan? Allahnya kemana? Mutirna binau'i kada, nau'i kada. Kami telah dihujani karena bintang ini sama aja, bulan ini sama. Bintang zaman dahulu dilihatnya malam. Kalau lagi bintang ini nanti berarti kira-kira tahunnya bulan, kayak bulan zaman kita.
untuk menentukan tanggal dan bulan itu pakai bintang dahulunya. Nah, zaman sekarang bulan ini. Nah, ini kita telah diturunkan hujan karena bulan ini. Kalau bulan itu saja yang dia yakini nantinya dan dia lupa dengan Allah, dia tidak menganggap lagi Allah yang menurunkan hujan, kafirun bi, kata Nabi SAW. Dia telah kafir kepada aku, kata Allah. Nabi SAW yang menjelaskan di hadis Qudsi. Betapa banyak kekufuran dan kesyirikan itu di lisan-lisan kaum muslimin sekarang. Yang lebih parah lagi itu zodiak itu. Ya kan? Rezekinya dilihat, ini bintangnya Taurus ini apa, Neptunus atau apa itu? Saya nggak tahu. Ada bintang-bintang. Rezekinya ini bagus, ininya bagus. Ramalan. Ini kerjaan orang musyrik ini. Dan anak-anak kita dicekokin pakai itu sekarang itu. Kalau zaman dahulu di majalah-majalah, kalau sekarang di HP-HP keluar itu. Kadang-kadang install aplikasi keluar iklannya. Buka YouTube keluar iklannya. Cekokin kita pakai itu. Harus dijelaskan ke kaum muslimin, apalagi ke anak-anak kita yang belum paham. Yang dewasa juga banyak yang nggak paham. Ini musyrik, ini syirikan. Hebatnya dukun di Indonesia atau orang-orang musyrik ini di Indonesia, sempat ngomong kemarin beberapa pekan yang lalu, siapa yang nggak percaya kepada dukun, musyrik katanya, apa? Tidak sah la ilaha illallahnya. Ada yang dengar nggak? Ada yang dengar nggak itu? Itu pengacara orang gila itu. Siapa yang nggak percaya kepada dukun, Islamnya batal katanya. Kaum muslimin sebagian ada yang dukung lagi, atau ada yang ini, atau ada yang yang ngikut lagi omongannya. Ini perkataan ini dikatakan kepada anak-anak bayi atau anak-anak kecil di Saudi, ini bisa bantah mereka. Tapi orang di Indonesia udah tua-tua kadang-kadang nggak bisa bantah omongannya. Masih tanya, kok bisa begitu, kok bisa begitu, masih nanya. Padahal ini sudah jelas perkataan berat, ini perkataan dia. Bukan cuman boleh katanya dukun, tapi siapa yang tidak percaya dukun keluar dari Islam katanya. Ajib ini. Dibalik, Allahul musta'an. Nah, ini karena jauhnya kaum muslimin dari tauhid, dan banyaknya kaum muslimin telah jatuh kepada kesyirikan dan mereka tidak sadar. Semoga Allah SWT beri taufik kepada kita semua. Mungkin kita azan dulu apa gimana? Bagusnya kita agak diskusi kalau masalah ini. Kita bongkar dulu semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi kira-kira penting enggak masalah tauhid ini, Pak? Tauhid dan syirik ini penting enggak membedakan? Penting. Penting enggak kira-kira? Berat enggak masalahnya? Berat masalah ini. Jadi kita sama-sama, jangan kita serahkan aja sama dai, sama ustadz atau apa. Kita sama-sama kita menyebarkan dakwah tauhid ini. Sama-sama kita menyokong dakwah ini. Kalau ada konten-konten yang masalah tauhid segala macam, kan antum punya jempol, tinggal dikirim-kirim aja sama ikhwan-ikhwan. Kajian ini juga kalau bisa sebar-sebarin, diajak teman-temannya, diajak anaknya, istrinya, saudaranya, segala macam. Yang penting ini tersebar, pesan-pesan ini tersebar ke masyarakat. Jadi tegak hujjah itu. Ini kan karena masalahnya yang terbesar, hujjah ini bisa jadi belum tegak kepada sebagian manusia. Jadi akhirnya mereka nggak paham. Ada yang ngomong seperti omongan yang
itu salah fatal begitu atau berat itu omongan tersebut, orang masih diam saja. Di Saudi jangankan omongan begitu, ketahuan aja dukun, ketahuan siapa yang jadi dukun, itu udah kepalanya pisah dengan badannya langsung, potong kepala, ya kan? Ini pengacara bela dukun, ya kan? Semua dukun di bawahnya dia, persatuan dukun-dukun apa segala macam. Di Saudi udah lepas palanya tuh. Coba lihat di YouTube kalau nggak percaya, hukuman apa namanya terhadap dukun di Saudi Arabia. Udah potong pala, pisah, besoknya nggak ada lagi dia. Tenang kaum muslimin di situ. Ini kaum muslimin dimaki, dihina, Allah SWT direndahkan segala macam. Ya kaum muslimin tidak bisa jawab. Dan yang mau jawab juga nggak kedengeran. Kita mau jawab di sini gimana mau kita jawab? Yang dengar itu 300 juta kaum muslimin yang dengar mengenai kesyirikan, mengenai kebatilan dan lain-lainnya. Nah, sementara kita mau meluruskan, kita juga butuh apa namanya? Sama-sama. Sama-sama. Antum juga berperan. Pertama kali diri antum dan keluarga antum. Diri kita pertama, keluarga, istri kita, anak kita, saudara kita, bapak, ibu kita, tetangga kita coba lihat. Kita usahakan. Kalau antum punya handphone, jadikan handphonenya buat menyebar kebaikan. Yang pertama kali yang antum harus sibukkan dirinya kalau mau kebaikan, ya mengenai tauhid, mengenai akidah, sebar-sebarkan. Mengenai tauhid, mengenai akidah, sebarkan. Jangan sibuk dengan hal-hal yang sepele. Baca subhanallah, ayo baca subhanallah. Ya subhanallah ya bagus subhanallah. Cuman yang penting dulu nih, yang paling penting dulu. Orang musyrik juga baca subhanallah. Orang Quraisy juga baca subhanallah zaman dahulu. Jangan itu dulu, mengenai tauhid, mengenai akidah dulu. Yang paling penting dulu. Kalau ini sudah benar, ini sudah baik, sudah bagus, amalan itu kalau salah-salah sedikit Allah itu Maha Pengampun. Hatta kalau banyak salah, selama tauhidnya benar, pasti masuk surga. Lihat nggak Al-Ghamidiyah, perempuan yang berzina itu, hamil, datang ke Nabi SAW, saya berzina ya Rasulullah. Kamu mungkin gila, kata Nabi SAW. Enggak, saya jujur, saya berzina. Mungkin kamu cuma dipegang-pegang atau apa. Enggak ya Rasulullah, ini saya hamil, ini saya berzina ini. Akhirnya kata Nabi SAW, ya, biarkan dulu sampai dia melahirkan segala macam. Pokoknya sampai dia dirajam oleh batu dengan para sahabat, lalu darahnya sampai ke Khalid bin Walid. Kata Khalid, laknatullah alaiki, semoga Allah melaknat kamu. Darahnya kena baju dia, kotor baju Khalid. Kata Nabi SAW, jangan kamu laknat dia, wah Khalid, jangan kamu laknat dia. Kalau dia sungguh dia telah bertaubat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Kalau dibagikan taubat dia ini kepada 70 penduduk Madinah, sungguh cukup. Bukan taubat satu orang, dia taubat 70 penduduk Madinah, ahli sorga, pezina. Ya kan? Udah diberi taubat oleh Allah. Kita siapa yang ngasih taubat? Kita belum tahu kan? Udah dikasih Allah belum kita taubat? Ini persaksian Nabi SAW, dia sudah diampuni dosanya semuanya. 70 kali lipat diampuni. Ma'iz juga begitu. Suruh Nabi SAW, saya berzina ya Rasulullah, coba lihat mulutnya ini minum khamar gak dia? Enggak ya Rasulullah, saya enggak minum khamar. Sampai masuk surga. Pezina itu. Ada lagi apa? Baghiyatun min baghaya Bani Israel, pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel, masuk surga. Kenapa dia? Ngasih minum anjing cuman. Dia lihat anjing kehausan, ngasih minum anjing. Tapi kalau syirik, bagaimanapun amalannya tidak akan masuk surga. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, kata Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni kesyirikan, tapi Allah akan ampuni selain itu, bisa diampuni oleh Allah bagi yang Dia kehendaki.
Makanya kalau kita tegak tauhidnya, salah-salah dikit insyaallah masih masuk surga. Tapi kalau tauhidnya rusak, bagaimanapun kebaikan orang tersebut tidak ada nilainya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, kata Allah. Mereka datangkan amalan-amalan yang telah mereka lakukan, mereka perbuat zaman dahulu ketika mereka hidup. Allah datangkan semuanya, lalu Allah jadikan debu berterbangan, ditiup aja angin gitu. Terbang dia, kayak nggak ada bekas sedikit pun. Semua yang dia lakukan itu karena apa? Karena syirik ini, karena kesyirikan. Dan awal kesyirikan tadi tuh di hati itu awalnya, nanti baru jadi amalan. Kenapa orang bisa bawa sesajen ke pantai selatan? Kenapa? Ini awalnya karena ada takut, rasa takut. Kenapa orang nantinya datang ke dukun, tukang sihir dan yang lain-lainnya? Karena ada takut. Takut kepada siapa? Takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah. Makanya ketakutan ini harus kita perbaiki. Nah, mungkin ada satu lagi atau dua lagi mungkin yang belum ya. Takut apa lagi? Kalau kita menjual beli dengan dukun, nanti yang beli berapa? Boleh nggak kita jual atau boleh Menjual beli dengan dukun? Dengan setan boleh, Pak. Bukan dengan dukun aja. Itu Abu Hurairah, dia menjaga Baitul Mal kaum muslimin. Lalu datang setan minta, dikasih sama dia. Itu bukan jual beli, malah dikasih sama dia. Setan itu. Dia mencuri lalu ditangkap. Lalu dia minta maaf, akhirnya dilepaskan. Artinya diambil di situ. Nah, maka tidak ada masalah kalau masalah muamalah, tidak ada masalah. Masalah muamalah baik kita dengan orang musyrik, baik kita dengan orang kafir, orang ahli kitab, tidak ada masalah. Itu muamalah. Yang tidak boleh itu dalam bab ibadah. Yang ada di dalamnya wala wal bara. Telah kita pelajari waktu itu ya, wala wal bara. Wala wal bara tidak ada, tidak boleh. Wala wal bara kepada orang musyrik, orang kafir. Kita harus bara dengan perbuatan dia. Kita bukan termasuk mereka dan mereka bukan termasuk kita. Kita harus berlepas diri dari semua perbuatan mereka. Kaum muslimin anehnya mereka jagain itu orang lagi merayakan kelahiran anak Tuhan, dijagain, dibantuin. Ini wala wal bara, ini termasuk bab tauhid. Wala wal bara, dijagain. Orang lagi merayakan Tuhan beranak, dijagain. Ini bisa rusak tauhidnya. Karena termasuk bab wala wal bara. Kalau dia dagang enggak apa-apa, dagang, muamalah, jual beli. Jangankan dagang, nolong boleh. Nolong orang kafir boleh, nolong orang musyrik boleh. Bantuin dia. Kalau masalah dunia, tapi kalau bantuin dia masalah dia lagi perayaan anak Tuhan, jangan. Kalau bantuin dia jatuh, kita bantuin, enggak apa-apa, bagus. Baik kita namanya. Dia lagi sakit, kita lihat, boleh, enggak apa-apa. Masalah muamalah. Masalah kantor misalnya, waktu itu ingat ya, masalah kantor, di kantor kita bermuamalah dengan orang kafir, nggak ada masalah. Nah, kalau dia sudah ngajak, ayo mungkin kita apa namanya yang gongsung fakcoy itu apa? Kasih angpau lah segala macem lah, itu jangan ikut-ikut. Walaupun duit isinya, kasih angpau apa untuk dalam rangka perayaan Tuhan mereka atau perayaan agama mereka, ini nggak boleh. Kan banyak tuh kadang-kadang di Indomaret kasih ini karena kita lagi apa perayaannya namanya? Imlek. Nah, ini ada bonus Imlek. Pernah istri saya dapat itu, balikin, saya bilang balikin. Ini apa namanya? Barak, kita harus barak dengan agama mereka. Dikasih di supermarket, dikasih.
Oh ini ada perayaan, silahkan Pak, ini hadiah dari ini. Kan dia perayaan kesyirikan mereka, perayaan kekufuran mereka. Masa kita bantu? Bukan cuma membantu, kita terima. Kadang-kadang di tempat saya itu ada dulu, kalau lagi ini mereka perayaan itu dilempar-lemparkan duit di jalan-jalan. Ada barongsai atau apa gitu. Jangan diambil duitnya itu. Biarin aja. Jangan kita ikut-ikut, jangan dilihat-liatin. Kalau perlu kita doain, laknatullah 'alal kafirin. Semoga Allah melaknat orang-orang kafir. Nabi SAW yang mengajarkan, kata Nabi SAW, laknatullah 'alal yahud wan nasara. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Orang Kristen ini boleh dilaknat, gak apa-apa. Itu ajaran Nabi SAW. Jadi ajaran ini bukan cuma yang lembut-lembut aja, yang kerasnya juga ada. Jadi yang hikmah itu ketika disuruh lembut, kita disuruh keras, kita keras. Itu yang hikmah. Kalau lembut terus, tampar pipi kiri, nanti kasih pipi kanan, itu nggak bisa. Ada waktunya kita lembut, ada waktunya kita keras. Ketika kapan kita lembut? Ketika Nabi SAW melembutkan hal tersebut, kita lembutkan. Ketika kapan kita keras? Ketika Nabi SAW keras di hal tersebut, kita keraskan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama' bainahum. Sesungguhnya Muhammad Rasulnya Allah, utusannya Allah, asyidda'un 'alal kuffar, mereka tuh keras kepada orang kafir. Jangan keras kepada kaum muslimin. Kaum muslimin dikit-dikit dikasarin, jangan. Keras kepada orang kafir. Ruhama' bainahum, mereka berkasih sayang di antara mereka. Nah, inilah yang harus kita lakukan, hikmah. Jadi boleh Pak, kita bermuamalah nggak apa-apa dengan orang kafir. Tapi kalau masalah agama kita harus keras. Enggak, saya nggak mau tertimpa laknat Allah yang menimpa kalian. Gitu-gitu aja. Baik, ada lagi? Ah, ini lebih berat lagi nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Takut sama istri ini musibah. Ini adalah hal atau fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, di abad-abad ini. Di abad-abad ini, Pak. Abad-abad pertengahan atau abad-abad terakhir ke sini. Zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, orang ada yang istrinya 15, ada yang istrinya 10. Santai aja, gak ada masalah, biasa aja. Sekarang satu aja takut. Takut istri. Nah, ini saya juga takut ini. Nanti dimarahin ibu-ibu saya. Enggak, saya ini bilang ilmu ini, bukan masalah itu. Ini ilmu ini. Ini pada abad-abad terakhir ini, era-era terakhir ini sudah mulai kita itu mencontoh orang-orang kafir. Mencontoh tradisi-tradisinya orang kafir. Ditakut-takutin dengan perempuan. Takut-takut perempuan. Ada waktunya wanita itu kita agungkan, ada waktunya. Ada lagi wanita itu kita tekan, ada lagi waktunya. Sebagaimana kata Allah SWT, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang menguasai perempuan. Qawwam, dia kuasai. Memimpin, dia pimpin. Nah, ini kebalik sekarang. Perempuan yang menguasai laki-laki ini. Pulang kerja, duitnya apa? Waduh, kasih 10.000 lah buat ini ya. Diambil ya. Habis. Semua gaji. Nah, ini cuman akhir-akhir ini. Zaman dahulu siapa yang membunuh Hamzah? Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ketika sudah masuk Islam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan ini pelit sekali ya Rasulullah, tidak dikasih saya makan yang cukup, anak saya dan istri dan saya dan anak saya. Nah, begitu orang zaman dahulu, sampai segitunya ngatur keuangan itu, istrinya sampai gak dikasih. Ini juga kurang bagus. Ya, istri itu dikasih sesuai kebutuhannya. Kalau zaman sekarang, kebalik. Abu Sufyan yang datang kepada Rasulullah. Saya nggak dikasih istri duit. Begitu. Duit yang pegang istri semua. Suami cuma dikasih jajan 20.000 sehari. Hilang kekuatan suami itu, hilang. Ini fenomena yang terjadi di abad-abad terakhir ini. Zaman dahulu nggak begitu. Orang istrinya banyak, budaknya banyak perempuan. Dan itu bukan cuma di Arab, di sini juga. Dulu namanya selir-selir di sini, ya nggak? Selir. Kalau di Bali namanya kasta sutra. Ada perempuan-perempuan itu yang khusus, dia tuh menjaga rumah atau menjaga majikannya atau yang lain-lainnya. Dulu berwibawa laki-laki dulunya. Di Arab dan di sini juga berwibawa. Zaman dahulu kalau di tempat saya itu datuk-datuk itu, Datuk Maringgi itu rumahnya istrinya tuh, ya kan? Itu kan Siti Nurbaya itu film-film yang bikin dibalikkan faktanya. Padahal datuk-datuk itu yang baik-baik dulu, yang undang Belanda itu, yang undang-undang Belanda itu nggak baik. Kan ceritanya mereka mengadu ke Belanda, lalu Belanda membantu ke sana gitu kan. Banyak istri-istrinya dulu. Cuman mereka nggak ngerti agama. Nah, ini fenomena ini terjadi. Mulai orang-orang takut istri sekarang. Takut dengan istri. Iya, ini kita bicara satu aja dulu, Pak. Takutnya saya bicara yang kedua nanti diusir sama ibu-ibu nanti. Si ustaznya juga takut. Nah, nggak boleh. Kita takut istri itu nggak boleh. Kita takut sama Allah. Istri itu yang disuruh takut sama kita. Karena Allah. Paham nggak, Pak? Karena istri itu diperintahkan taat sama Allah dan diperintahkan taat sama suami. Sementara suami tidak diperintah taat sama istri. Iya kan? Sekarang mana yang mau kita dulukan nih? Perintah Allah apa perintah manusia? Perintah Allah. Allah perintahkan istri taat kepada Allah, terus perintahkan istri taat kepada suami. Kok sekarang suami taat sama istri? Ya enggak? Apa enggak kebalik ini? Di dunia udah kebalik ini. Dunia udah mau kiamat ini kayaknya. Kebalik. Suami taat sama istri. A dibilang istri A, B dibilang istri B. Diem, nggak boleh ngelawan. Nggak bisa ngelawan. Kalau nggak, pulangkan saya ke rumah saya. Ya dilawan juga, ayo pulang, pulang, bilang. Kalau yang berani, Pak. Kalau yang nggak berani nggak bisa. Hah? Takut ya, Pak? Ya jangan sampai perang habis pulang kajian ini. Saya takut kajiannya kelamaan ini. Kalau masalah suami istri ini biasanya nggak ngantuk orangnya. Suami takwa. Takut sama yang tua. Nah, jadi kekurangannya juga ada di suaminya. Suaminya tidak belajar agama. Nah, ini berat ini suami yang tidak belajar agama ini. Bagaimana mau diajarkan istrinya? Ketika dia tidak paham, istrinya tidak paham, mulailah ya istrinya yang pinter nih. Biasanya pinter istrinya kan, ya udah saya yang berkuasa ini. Tapi bagi suami yang belajar, istri yang belajar sudah mengerti, suaminya tahu hak-hak istri, maka dia tunaikan hak-hak istrinya. Istrinya tahu hak-hak suami, maka dia taati suaminya sesuai hak-hak yang dia diperintahkan oleh Allah. Nah, ini jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kalau seandainya seperti cerita Bapak tadi, ada suami yang diperintahkan istrinya sampai dia melalaikan sholatnya, kalau seandainya ketakutan dia kepada istrinya tersebut sudah sampai
menjatuhkan atau menghilangkan atau merusak ketakutannya kepada Allah SWT, ini bisa-bisa ditakutkan nantinya bisa jadi kemusyrikan. Ini bukan cuma takut, Pak, ada mahabbah juga di dalamnya, ada kecintaan. Sebagaimana Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Sebagian orang ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, dia mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Walladzina amanu, ciri-ciri orang beriman, asyaddu hubbalillah, dia lebih benar-benar sangat cinta kepada Allah. Saking cintanya kepada Allah, istrinya bilang, di rumah aja Pak. Oh, nggak bisa. Wah, nggak boleh Bapak pergi ke masjid. Nggak bisa. Afwan, saya harus ke masjid. Ini di rumah aja, yang nanti kita lagi ini ada perlu ini nih, hajatan segala macam. Oh, nggak bisa, saya nggak bisa. Saya harus ke masjid. Bagi yang tahu bahwasanya kewajiban di masjid. Kadang-kadang kan ada syubhat, ada orang yang menyangka bahwasanya ke masjid itu nggak wajib sebagian laki-laki. Maka dia hukumnya di situ dia berdosa. Kalau seandainya dia tidak tahu, tidak mengerti, dia berdosa. Dosanya kenapa tidak mau belajar? Tapi apalagi bagi yang sudah tahu bahwasanya laki-laki itu sholatnya di masjid, lalu dia tidak mau datang ke masjid karena cintanya kepada istrinya, karena takutnya kepada istrinya, maka dia telah jadikan istrinya tandingan bagi Allah SWT. Ya kan? Berat apa? Ini hal-hal sepele sehari-hari, tapi kita merasa bahwasanya biasa-biasa aja. Sebagian orang menyangka syirik itu cuman sujud kepada selain Allah. Enggak. Bukan itu aja. Banyak kesyirikan tersebut. Salah satunya yang kita masalah suami istri tersebut. Film India. Tahu nggak film India, Pak? Kamu adalah satu-satunya yang aku cintai. Ya tidak, aku mati tanpamu. Ya nggak, Pak? Ini sudah bisa jadi dia cintanya itu sudah keterlaluan, berlebih-lebihan. Sampai kecintaannya tersebut mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kepada kesyirikan. Ini awal-awalnya bisa jadi maksiat, tapi bisa jadi akhir-akhirnya ujung-ujungnya kepada kesyirikan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, kita takut kelamaan dan juga takut dimarahin ibu-ibu nanti. Enggak, mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu di sini ibu-ibu salehah semua insyaallah. Jadi ibu-ibu taat kepada suami. Kalau suami kita takut kepada Allah, kita dukung. Jangan kita halangi, kita dukung, kita bantu supaya kita sama-sama menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.